Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 60 poin 170. Halaman 60 poin 170. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah di sini menukilkan ucapan Muhammad bin Ali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la tuti'u ru'asa'ad dunya fayunsakhuddin min kulubikum. Jangan kalian mentaati pemimpin-pemimpin dunia karena agama kalian akan dicabut dari hati-hati kalian. Saya ulangi lagi ucapan seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Ali rahimahullah, la tuti'u ru'asa'ad dunya. Jangan kalian mentaati pemimpin-pemimpin dunia. Yaitu maksudnya fil ma'asi wal bid'ah. Sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah beliau. Saya bacakan di sini. Kata beliau, wa hadza fihi tahdhir min ta'ati ru'asai dunya fil ma'asi wal bid'ah. Di dalam ucapan tadi ada peringatan tahdzir untuk tidak mentaati pemimpin dunia, penguasa dunia dalam kemaksiatan dan kebid'ahan. Ini sudah sering kita sampaikan masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalilnya banyak sekali, wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Akan tapi ketaatan tersebut terikat dengan fi ghairi maksiatillah. Mentaati pemimpin yang bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya kata para ulama tafsir, ayat tadi surat An-Nisa 59, Allah membedakan antara atiullah wa ati rasul. Ada kata-kata atiu, ada kata atiullah, ati rasul. Namun ketika ulil amri tidak ada kata ati ulil amri. Ada makna yang tersirat, yaitu bahwasanya ketaatan kepada pemimpin terikat dengan atiullah wa ati rasul. Selama perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul, maka sami'na wa ata'na. Dan ini yang Rasul juga jelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan alal mar'il muslim asam wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'maru bi maksiatin.
Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang tidak dia sukai, selama tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada kewajiban mendengar dan mentaati. Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh setiap muslim muslimah. Secara asal wajib mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang sekali lagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perintah untuk berbuat bid'ah, berbuat syirik, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kata Rasul, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ya, Ahlus Sunnah berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah mengatakan halal, kita katakan halal. Sunnah mengatakan haram, kita katakan haram. Di sini kita diperintahkan oleh sunnah Rasulullah SAW untuk mentaati pemimpin kaum muslimin selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, al-amrul jaiz idza waradal amr minal amir sara wajiban. Sesuatu yang asalnya itu mubah, kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka bisa menjadi wajib. Mungkin bisa kita contohkan masalah memakai masker di saat-saat seperti ini. Secara asal itu suatu yang mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin untuk setiap rakyat penduduk negeri ini memakai masker, maka hukumnya wajib. Sebagaimana juga kata para ulama, peraturan lalu lintas dan sebagainya secara asal itu mubah. Dan itu tidak ada maksiat kepada Allah, maka wajib ditaati. Intinya sekali lagi, kewajiban mentaati pemimpin itu selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Misalnya pemimpin memerintahkan 10 perintah. Yang satu yang maksiat, satu ini yang nggak boleh didengar dan ditaati. Adapun yang 9, maka wajib didengar dan ditaati. Karena Rasul sekali lagi memberikan ikatan, dan juga Allah tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal. Dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin juga demikian. Tidak mentaati semua peraturannya meskipun maksiat atau bid'ah atau syirik. Namun kalau perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, maka sami'na wa ata'na. Meskipun pemimpin dipilih dari jalan yang tidak syar'i. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah, wa in ta'amara alaikum abdun habashi. Dan Rasul SAW juga menekankan dalam hadis yang masyhur dari Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti petunjukku, tidak berpegang teguh dengan sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa yang aku perbuat ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Kata Rasul, tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Meskipun dalam masalah yang lain dia zalim, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, selama yang diperintahkan itu tidak bermaksiat kepada Allah, kata Rasul, tasma' wa tuti wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Kata para ulama, artinya kedzalimannya sangat nampak sekali. Meskipun demikian, kalau dia memerintahkan kepada yang tidak bermaksiat kepada Allah, kata Rasul dalam akhir hadis, isma' wa ati, dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah.
Beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fardhah. Kami berpendapat, Ahlussunnah berpendapat, mentaati pemimpin termasuk bagian mentaati Allah dan Rasul, dan itu hukumnya fardu, wajib. Ini sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian poin-poin berikutnya juga mirip dengan poin tadi. Kita baca, wa qala Sya'bi, Imam Sya'bi berkata, idza ata'an nasu sultanahum fima yabtadi'u lahum akhrajallahu min qulubihim al-iman wa askanaha ar-ru'ba. Kata Imam Asy-Sya'bi, barang siapa atau jika manusia mentaati pemimpin mereka dalam kebid'ahan mereka, maka Allah akan mencabut keimanan dari hati mereka dan Allah akan timpakan ketakutan atas mereka. Sekali lagi, mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah wajib. Namun kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah, apalagi bid'ah, apalagi syirik, maka kata Rasul sekali lagi, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Dan ini sekaligus dibawakan oleh Imam Ibn Battah Al-Kubari untuk mentahdzir dari al-bid'ah. Ya, sebetulnya intinya pembahasannya yaitu tidak boleh kita ikut bid'ah. Siapapun yang memerintahkan. Jangankan ustadz, ya, orang tua kita kalau memerintahkan kepada kebid'ahan, haram diikuti. Demikian pula kalau ada pemimpin kaum muslimin memerintahkan kepada kebid'ahan, tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam perintahnya yang bid'ah tersebut. Demikian pula Al-Hasan di sini berkata, sayati umara yad'unan nas ila mukhalafati sunnah. Akan ada pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia untuk menyelisih sunnah. Fatuti'uhumur ra'iyah khaufan ala dhahabi dunyahum. Sebagian rakyat, sebagian manusia mentaati mereka karena takut akan urusan dunia mereka. Fa'indaha salabahumullah al-iman. Saat itulah Allah akan mencabut keimanan dari diri mereka. Wa awrathahumul faqr. Allah akan menimpakan kefakiran atas mereka. Wa naza'a minhumus sabr. Dan Allah cabut kesabaran dari mereka. Walam ya'jurhum alaih. Dan Allah tidak akan memberikan balasan urusan dunia maupun akhirat atas mereka. Allah tidak akan memberikan kenikmatannya kepada mereka. Inginnya mendapatkan urusan dunia, malah sebaliknya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, malah sebaliknya ditimpakan kefakiran dan seterusnya. Ini akibat mentaati pemimpin dalam hal yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat selalu 9 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Insyaallah pada bab-bab setelah ini akan ada penjelasan khusus masalah pemimpin kaum muslimin. Namun sudah sering kita sampaikan, tetap wajib membaiat pemimpin, wajib menghormati pemimpin, tidak boleh mencaci maki menghina pemimpin, wajib untuk mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksud kepada Allah, bersabar kalau ada kezalimannya, menasihatinya dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia, kemudian mendoakannya kepada kebaikan, kemudian tidak memberontaknya. Kemudian yang ke-9, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi harus dipahami dengan baik agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan kelompok khawarij ataupun teroris ataupun kelompok harokiyin. Kemudian ini juga sama riwayat berikutnya 173, wa qala Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid berkata, idza khalafa sultan as-sunnah wa qalat ar-ra'iyah qad umirna bi ta'atihi askanallahu qulubahum asyak. Kata seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid, apabila pemimpin kaum muslimin menyelisih sunnah dan rakyat manusia kaum muslimin mengatakan kita wajib mentaati perintahnya yang menyelisih sunnah tersebut, maka Allah akan menimpakan dalam hati mereka keraguan. Wa awrathahum at-ta'un, dan Allah timpakan atas mereka perpecahan ataupun pertikaian. Sekali lagi,
Ahlus sunnah pertengahan dalam segala hal. Selama perintahnya tidak bermaksiat, wajib sami'na wa ata'na. Kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah, apalagi bid'ah syirik, tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dengan siapapun, orang tua kita, ustadz kita. Kalau memerintahkan kepada yang menyelisihi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana kata Rasul tadi kaidahnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ini 4 asar dari ulama salaf yang intinya sebetulnya sekali lagi dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari untuk mentahdzir kita jangan ikut bid'ah siapapun yang memerintahkan. Ya. Apalagi bid'ah. Maksiat saja tidak boleh untuk ditaati. Apalagi bid'ah, apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini masih ada kaitan dengan pemimpin kaum muslimin dan juga ada kaitan dengan yang lagi viral ya di antara kita masalah berhukum dengan selain hukum Allah, maka perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, bahwasanya seorang muslim muslimah wajib meyakini bahwasanya hukum Allah wajib diterapkan dalam kehidupan setiap muslim dan muslimah dalam kehidupan manusia. Wa nihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Ahlus sunnah meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Kemudian Ahlus sunnah meyakini hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan ini. Mulai dari urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, harus berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini bedanya antara Ahlus sunnah dengan kelompok Khawarij. Kalau Khawarij hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum pemerintahan saja. Ini batil. Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Untuk kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini hukum Allah dalam masalah al-aqidah. Kemudian kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah. Ada hukum Allah dalam masalah ibadah. Sallu kama ra'aitu min usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat Rasul SAW salat. Itu berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah apa? Salat. Ya, dan seterusnya. Hukum Allah bukan hanya dalam masalah pemerintahan saja. Namun semuanya wajib berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah pakaian dan seterusnya. Wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang wajib untuk kita yakini, Ahlus sunnah dalam segala hal pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yaitu dalam menyikapi di antaranya yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara kelompok Khawarij dengan kelompok liberal. Kelompok liberal mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, melecehkan hukum Allah, mengatakan hukum selain hukum Allah itu sama, bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Ini kufur akbar. Kemudian kelompok Khawarij mereka berlebihan dalam mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syubhat mereka banyak sekali. Alhamdulillah ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih 15 tahun yang lalu, kita banyak membantah makalah-makalah, majalah-majalah kelompok takfiriyin yang tadi suka membahas masalah berhukum dengan yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir secara mutlak. Ya, secara mutlak. Ini bedanya juga dengan Ahlus sunnah. Kalau Ahlus sunnah memperinci. Syubhat mereka banyak. Dulu, sekali lagi sekitar 15 tahun yang lalu, kita menghadapi syubhat-syubhat kelompok takfirin dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan, pada saat ini kita menghadapi syubhat itu dari yang menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Ya. Dan ini sekali lagi sama persis syubhatnya dengan syubhat takfirin, irhabiyin yang pernah kita hadapi dahulu. Ya. Makanya
mau kita akan bahas insya Allah di muhadharah singkat ini dan juga dalam tulisan-tulisan kita. Mungkin akan banyak seri-seri masalah hal ini, karena ini sangat penting. Ya. Demi keselamatan kita semuanya di dunia wal akhirah. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, syubhat mereka sangat banyak. Ada syubhat mereka tentang mendhaifkan riwayat Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka kafir. Kata mereka, riwayat Ibnu Abbas yang mentafsirkan kufrun na kufrin itu tidak sahih kata mereka. Padahal ulama meriwayatkannya seperti Imam Ibnu Katsir sebagainya, Imam Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Battah Al-Uqbai dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ya, cuma yang sekarang kita mau bahas lebih khusus yaitu istilah mengganti hukum Allah. Yang sudah kita sampaikan, sang ustadz mengatakan syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini adalah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Kita mau bahas kata-kata mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, termasuk syirik rububiyah yang paling berbahaya, paling besar katanya. Ini sekali lagi kita katakan sebagaimana kata Syekh Ali Abu Haniyah yang sudah kita sampaikan, ini adalah ucapan ya jahlul murakkab, ya, kebodohan kuadrat, naudzubillah min dzalik. Ya, karena apa? Ya. Yang pertama, dia tidak memahami istilah mengganti hukum Allah dari ucapan para ulama tersebut. Ya, ini mau kita bawakan referensinya. Kalau Ustadz tadi dalam postingannya mengatakan meneliti, ya, wallah alam apa yang diteliti, punya enggak buku-buku yang berkaitan dengan masalah hal seperti ini. Ya, karena sekali lagi banyak ucapan-ucapan imam-imam al-sunnah yang dipakai kelompok khawarij, takfiriyin, kelompok isi dan sebagainya, dan mereka gagal paham memahami ucapan tersebut. Ya, di antaranya masalah kata-kata mengganti, kalau bahasa Arabnya tabdil, ya, tabdil hukmillah, al-hukmul mubaddal, ya, mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Kata sang ustadz tadi, syirik besar atau kufur besar lah. Ya. Ini sekali lagi ucapan yang tidak benar sama sekali. Ya. Kalau menukil ucapan-ucapan ulama yang menghukumi kufur akbar, sekali lagi kita mau luruskan itu. Ini dari ucapan para masyayikh, bukan dari pendapat kita. Tidak tahu itu kesimpulan dari siapa sang ustaz tersebut. Ya, sekarang ada kitab Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah, Munaqashatun Ta'siliyah Ilmiyah Hadiah, yang ditulis oleh Syekh Bandar Al-Utaibi dengan takdim Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh, salah satu anggota ulama besar Udu Ifta wal Lajnah Daimah wa Hay'ati Kibaril Ulama di Saudi Arabia. Di sini ada pembahasan tentang at-tabdil. Apa yang dimaksud oleh para ulama dengan mengganti hukum Allah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Ya. Di sini kata beliau, suratuha an yahkum bi ghairi ma anzalallah ta'ala wa yaz'umu anna ma hakama bihi huwa hukmullah. Yang dimaksud oleh para ulama mengganti hukum Allah itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengklaim itu adalah hukum Allah, baru itu kufur akbar. Ini kata beliau. Di halaman 20, an yahkum bi ghairi ma anzalallah wa yaz'um anna ma hakama bihi huwa hukmullah. Adapun segera mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah, hukum manusia, tanpa ada embel-embel mengklaim sebagai hukum Allah, itu kata Syekh Abu Haniyah itu sebagaimana maksiat, dan itu juga dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan dari nukilan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Ar-Ruh. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh sang ustadz. Sang ustadz mengatakan termasuk atau syirik rububiyah yang paling besar, yang paling berbahaya di zaman ini mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Ini sekali lagi keliru besar. Kemudian kata beliau,
hukmuha ittafaqu ala anna hadil hal mukaffir al-kufr akbar. Kalau seperti ini hukumnya kufur akbar, betul. Dengan catatan tadi, dia mengklaim hukum yang dia praktekkan tersebut hukum Allah, padahal itu bukan hukum Allah. Kemudian dibawakan di sini hujah-hujah dan juga penjelasannya. Kata Syekh, dalilu dzalik al-ijma'. Ijma', kalau orang itu sekali lagi berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengklaim itu sebagai hukum Allah. Kemudian dibawakan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang juga dibawakan oleh sang ustaz. Ya. Wal insan mata halala al-harama al-mujma' alaih au harrama al-halal al-mujma' alaih au baddala syara' al-mujma' alaih kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Seorang manusia kapan dia menghalalkan yang haram yang telah disepakati atau mengharamkan yang halal yang telah disepakati dan dia mengganti hukum syariat yang telah disepakati, maka dia kafir murtad sesuai dengan kesepakatan para al-fuqaha. Kemudian dijelaskan di sini oleh penulis. Wa tata'allaq bihadil hala situ masail. Berkaitan dengan masalah tabdil ini ada beberapa poin, 6 poin di sini. Yang pertama, al-masalatul ula, al-kufru fi hadhihi al-hala lahu ta'alluqun bihalatil juhud. Kekufuran besar yang ada kaitan dengan pembahasan tabdil di sini itu berkaitan dengan al-juhud, mengingkari hukum Allah. Juhud itu mendustakan dengan al-lisan, meyakini dalam hati. Itu namanya al-juhud. Tidak sekedar mengganti hukum Allah. Karena setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu juga mengganti hukum Allah. Tapi sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu an millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Kemudian kata beliau, al-mas'atu atsaniyah yakunul hakim kafiran fi hadil hala walau baddala fi mas'atin wahidah. Seorang hakim dalam keadaan seperti ini berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengklaim itu sebagai hukum Allah meskipun dalam satu permasalahan, maka dia kafir secara ijma'. Nggak harus menunggu semua hukum yang dia amalkan. Ini juga bantahan kepada sang ustadz yang menuduh kita tidak paham antara berhukum dalam salah satu kejadian dengan hukum secara umum. Nanti akan kita sampaikan dari ucapan para ulama dan juga dari kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ulama tidak membedakan satu hukum atau semua hukum. Kalau itu berkaitan dengan mengklaim itu sebagai hukum Allah padahal dia itu bukan hukum Allah, maka ini kafir secara ijma'. Adapun kalau dia tidak mengklaim itu hukum Allah, tidak sampai keluar dari al-Islam. Kemudian kata beliau, al-mas'atu tsalisah. Ini yang perlu sang ustaz dengarkan. Kata beliau, yukhti'u man yadhun anna tabdil la yazami fihi nisbatal hukmil jadid liddi. Sebagian orang keliru memahami, yaitu kata-kata at-tabdil, yaitu hanya ayat yang tidak melazimkan dinisbatkan kepada agama. Dikira sekedar mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, langsung kufur akbar, tidak. Yang kufur akbar itu kalau dinisbatkan kepada agama atau dinisbatkan itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan hukum Allah. Kemudian dijelaskan di sini wa bayan dzalik. Ini bukti-bukti ucapan ulama salaf yang perlu dipahami oleh sang ustaz tadi. Al-wajhul awal qala Ibnul Arabi. Ibnul Arabi berkata, wa nakalau asy-Shinqiti anil Qurtubi. Dinukil oleh Imam atau Syekh Shinqiti dari Al-Qurtubi, muqiran lahu. Dan beliau mengikrarkan, membenarkan ucapan Ibnul Arabi tadi. Apa itu? In hakama bima indahu ala annahu min indillah fahuwa tabdilun lahu yujibul kufra. Kata beliau, apabila orang itu berhukum dengan apa yang ada di benaknya, berhukum dengan hukumnya sendiri, namun dia mengklaim ala annahu min indillah, mengklaim itu sebagai hukum Allah, maka itulah namanya tabdilun lahu. Yujibul kufra, yang melazimkan, mewajibkan kekafirannya. Ini penjelasan para ulama. Jangan gagal paham.
At-tabdil, mengganti hukum Allah yang kufur besar itu kalau ada klaim tadi menisbatkannya kepada hukum Allah. Ditambahkan lagi oleh penulis di sini al-wajhu tsani, buktinya dari ucapan ulama, dan ini sekali lagi yang tadi dinukil oleh Ustaz tentang ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam menjelaskan apa yang disebut dengan hukum yang mubaddal tadi. Ya, sebagaimana kata beliau, baddala syara', mengganti syariat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, asyara'ul mubaddal huwal kadhib 'ala Allah wa Rasul. Apa definisi hukum gantian atau mengganti hukum Allah yang kufur akbar? Yaitu kata beliau, wa huwal kadhib 'ala Allah wa Rasul, yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasul. Au 'alan nas bi syahadati zur wa nahwiha wa zulmil bayyin. Inna hadza min syar'illah faqad kafara bila niza'. Dan dia mengatakan ini adalah syariat Allah. Ini kufur besar tanpa ada perselisihan. Ini sekali lagi ya, yang harus dipahami oleh sang ustadz atau yang lain yang semisal dengannya. Ya, sekali lagi, jangan sebagaimana kelompok teroris Haroki ataupun takfiri yang mereka gagal paham memahami ucapan para al-ulama. Ya, mengganti hukum Allah dengan hukum manusia yang menyebabkan kufur akbar, itu sekali lagi dengan catatan kalau dinisbatkan kepada Allah itu sebagai hukum Allah, padahal itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, akul faqad fassara al-mubaddal bi annahu al-hukmul maz'um bi annahu min indillah. Kata penulis, dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah tadi telah jelas yang dimaksud dengan hukum yang mubaddal, yang diganti tadi dari hukum Allah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dinisbatkan, diklaim dari Allah Subhanahu wa taala. Wasamahu kadziban 'ala Allah wa rasulih. Dan ini ya, kita buktikan ada di buku Majmu' Fatawa ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, jilid ketiga, nanti dilihat yang punya kitab Majmu' Fatawa jilid ketiga halaman 268. Ya, 268. Apa yang dimaksud dengan mengganti hukum Allah dengan hukum selainnya atau hukum manusia yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kata beliau tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata beliau huwa al-mustahil lil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Kalau dia menghalalkan apa yang ya, atau menghalalkan hukum selain hukum Allah. Kalau dia menghalalkan ya, beda dengan yang sekedar melakukannya namun dia meyakini dia itu berdosa, seperti dalam perincian Ibnu Qayyim dan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dan juga Syekh bin Baz dan seterusnya. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa lafdzu syara' yuqal fi urfin nas ala thalathati ma'an. Syariat itu ada 3 menurut yang dipahami oleh manusia. Di antaranya kata Asy-Syekh yang pertama asyarul munazzal wa syar' muawwal, kemudian wa syar'al mubaddal. Syariat gantian atau pengganti syariat Allah istilahnya. Apa itu? Wa huwal kadzib 'ala Allah wa rasulih. Yaitu berdusta atas nama Allah dan ar-rasul. Ya, jadi ini sekali lagi bisa dilihat dalam kitab Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah karangan ya, atau tulisan Syekh Bandar Al-Utaibi dengan tadi ya, rekomendasi salah satu ulama besar Saudi Arabia. Kemudian kita juga mau kuatkan lagi dengan penjelasan dari Syekh Khalid Al-Ambari dengan judul juga kitabnya sama, Al-Hukmu bi ghairi ma anzalallah. Alhamdulillah ini sudah kita terjemahkan kurang lebih tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an, sekitar 20 tahun yang lalu sudah kita terjemahkan buku ini. Ya, ini juga waktu itu untuk menghadapi subhat teroris yang luar biasa dari mereka-mereka yang dulunya mengaku salafi. Ya, maka hati-hati. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, sang tadi orang yang kita bantah tahun 2000 tadi dengan kita menerjemahkan buku ini, sekarang sudah menjadi tokoh teroris, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Ini Syekh Khalid Al-Ambari dalam halaman 166
Beliau berkata, wahuna takhlid la yambaghi. Ada orang yang gagal paham antara tadi sekedar mengganti hukum Allah alias tidak berhukum dengan hukum Allah dengan mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain dan menisbatkannya, mengklaim sebagai hukum Allah. Ini kata beliau ya, tidak selayaknya. Kemudian di footnote beliau mengatakan at-tabdil fi istilah ahli ilmi. Mengganti hukum Allah dengan hukum manusia yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menurut para ulama itu maknanya adalah al-hukmu bi ghairi ahkamillah thumma iftira'ul kadhib anna hadhil ahkam hiya ahkamullah. Ya, bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian berdusta atas nama Allah dengan mengatakan hukum yang dibuat-buat itu sebagai hukum Allah. Ini yang mengeluarkan dari Islam. Ini yang kufur akbar. Bukan sekedar mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Jangan gagal paham. Ya. Banyak istilah-istilah ulama yang dalam pembahasan secara khusus disalah pahami oleh kelompok at-takfirin harokin. Makanya mereka banyak berdalil dengan ucapan para imam-imam ahli sunnah juga. Terutama imam-imam ahli sunnah dari Najd. Namun kata para ulama mereka gagal paham. Ya. Contoh misalnya istilah yang lain. Ini bisa dilihat dalam sebagian ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang iltizamu hukmillah. Kalau orang itu la yaltazim hukmallah faqad kafar. Barang siapa yang tidak beriltizam dengan hukum Allah maka dia kafir. Orang-orang itu mengartikan iltizam kalau tidak mengamalkan hukum Allah maka kafir besar. Padahal kata-kata iltizam di situ artinya tidak meyakini hukum Allah. Ini harus dipahami. Ya, maka banyak kalau sang ustadz mengaku meneliti, tidak tahu meneliti apa. Ya, apalagi yang di-share juga itu hasil ringkasan dari atau web mana itu. Perlu juga referensi dari mana buku-buku tersebut. Marojik yang aslinya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun sang ustadz menuduh kita tidak paham, tidak bisa membedakan antara tidak berhukum dengan hukum Allah dalam satu kejadian dengan membuat hukum buatan secara umum. Maka kita bantah yang pertama dengan kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasul SAW, namun Rasul tidak mengkafirkan pelakunya. Yaitu kejadian Raja Najasyi. Dan ini juga dinukil oleh Syekh Khalil Al-Ambari dalam kitab ini menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Ini mau kita ambilkan buku aslinya. Minhajus Sunnah. Jilid yang Jalad Al-Khamis. Ya, jilid yang kelima. Halaman 112. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab syubhat sang ustaz tadi, yaitu kalau orang itu pemimpin pemerintah, misalnya ya, tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, bukan satu kejadian saja. Semua hukum pemerintahan, semua hukum misalnya, meskipun kata ulama, ya, di negeri-negeri kaum muslimin tidak mungkin secara mutlak semuanya hukum selain hukum Allah. Seperti di negeri kita, hukum pernikahan dan sebagainya, hukum Islam. Tidak secara mutlak. Namun, seandainya kita katakan, sebagai mereka ustadz, kalau harus dibedakan, kalau satu kejadian yang dihukumi, itu nggak mengeluarkan dari Islam. Kalau dengan hukum selain Allah. Namun kalau hukumnya secara umum, hukum selain Allah, itu yang baru kufur akbar. Maka kita bantah dengan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang kejadian Raja Najasyi. Kata beliau dalam halaman 112 Minhajus Sunnah jilid yang kelima, wa kadzalika an-Najasyi huwa wa in kana malikun nasara falam yuti'hu qaumu fid dukhul fil Islam. Raja Najasyi meskipun dia raja Nasara di Habasyah,
Namun tidak ada kaumnya yang mentaatinya untuk masuk Islam. Bal innama dakhala munafrun minhum. Hanya sedikit yang masuk Islam bersama beliau. Walihada lamma mata lam yakun hunaka man yusalli alaihi. Makanya ketika beliau meninggal dunia tidak ada yang mensolatinya. Ya. Fasala alaihi Nabi SAW bil Madinah. Nabi pun mensolati jenazah beliau, salat ghaib. Ya, salat ghaib. Dan itu awal syariat salat ghaib, mensolati Raja Najasyi yang meninggal dunia di negerinya tanpa ada yang mensolatinya dari kaum muslimin karena kaumnya masih Nasara. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa katsirun min syara'il Islam au aktsariha lam yakun dakhala fiha. Kebanyakan dari syariat Islam ya, itu tidak bisa masuk ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Kenapa? Li ajzi an dzalik. Dia tidak sanggup berhukum dengan hukum Islam. Ya, dia tidak sanggup berhukum dengan hukum Islam. Li ajzihi. Ya. Falam yuhajir walam yujahid wala hajjal bait. Beliau pun Raja Najasyi tidak berhijrah, tidak berjihad, tidak berhaji. Bal qad ruwiya annahu lam yakun yusalli salawatul khams. Bahkan diriwayatkan beliau tidak salat 5 waktu. Wa la yasum syahr Ramadan, tidak puasa bulan Ramadan. Wa la yu'addi zakat asyariyah, tidak melaksanakan zakat. Li anna dzalik kana yadhhar inda qaumi fayunkiran alaih. Karena itu akan nampak kepada kaumnya dan akan diingkari. Wa huwa la yumkinu mukhalafatuhum. Dan beliau tidak mungkin menyelisih kaumnya. Wa nahnu na'lam qat'an annahu lam yakun yumkinu an yahkum bainahum bi hukmil Qur'an. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kami yakin beliau Raja Najasyi tidak sanggup berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Ya. Lam yakun yumkinu an yahkum, tidak mungkin dia berhukum dengan hukum Al-Qur'an secara total. Ya. Kenapa? Tadi karena dia tidak sanggup menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Ya, maka kata Syekh Khalil Al-Ambari, ya, walaysa mana dzalik anna jami' hukam lil muslimin yaum la yumkinu hukmul bi Islam. Falaysa min sya'nina an nudafi'an bi batil. Kita tidak membela orang-orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Ini sudah kita sampaikan, berhukum dan hukum Allah hukumnya wajib. Namun permasalahannya bagaimana yang tidak berhukum dan hukum Allah, apa hukumnya? Kata beliau, walakinnal maksud bayan annal hakim bi ghairi ma anzalallah la yakfur bi itlaq wa duna tafsir. Namun intinya kenapa dibawakan riwayat Najasyi tadi? Karena untuk menjelaskan yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir secara mutlak tanpa ada perincian. Ya. Ini bantahan kita kepada sang ustadz yang mengatakan kalau secara umum hukumnya itu bukan hukum Allah, mengeluarkan dari Islam. Kalau satu tidak mengeluarkan dari Islam. Ini tafriq laisa lahu dalil. Tidak ada dalilnya. Itu tadi Raja Najasyi secara umum tidak berhukum dengan hukum Islam padahal dia muslim. Ya. Namun ketika mati Rasul mensolati. Kalau seandainya seorang hakim pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, itu kafir, keluar dari Islam, enggak mungkin Rasul mensolati jenazah Najasyi. Ini sebagai bantahan kepada sang ustadz tadi. Apalagi Rasul bersabda, ini kita bantah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibawakan oleh Syekh Ali bin Hasan dalam kitab beliau Ad-Da'ish ketika membantah kelompok ISIS, beliau membawakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul SAW, la tungqadanna ural Islam urwatan. Fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nas bilati taliha. Akan hilang, akan tercabut ikatan Islam, ikatan demi ikatan. Ya, yang kemudian kata Rasul, awwaluhunna naqdun al-hukmu. Yang paling pertama kali tercabut adalah masalah hukum Allah. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir masalah salat. Artinya ketika hukum itu tidak dilaksanakan, orang itu belum bisa dikatakan kafir. Karena itu yang pertama dan akhirnya masalah salat. Ya. Kita dengarkan dulu al-adzan, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan lagi. Insyaallah kita tutup dengan menukil ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang perincian dalam masalah ini.
Kata beliau, At-Tafsil fil Masalah. Ini juga kita nukil dari kitab Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah, tulisan atau disusun oleh Bandar bin Naif Al-Mahyani Al-Utaibi hafizallahu taala. Di akhir kitab disebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, amma fi ma yata'allaq bil hukmi bighairi ma anzalallah fahuwa kama fil kitabil aziz yang qasim ila salasati aqsam. Adapun berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Allah, maka itu sebagaimana dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 status. Ya. Kufur, dzulmun, wa fiskun. Kekafiran, kedzaliman, kefasikan. Wa man lam yahkum bima anzal fa'ikahumul kafirun wa man lam yahkum bima anzal fa'ikahumul dzalimun wa man lam yahkum bima anzal fa'ikahumul fasikun. Ya. Al hasabil asbab allati bunya alaihi hadzal hukm. Tergantung kondisi siapa yang berhukum tadi. Sebagaimana perincian Imam Qayyim, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan ini tidak ada pertentangan. Bahkan kata Syekhul Al-Albani, ini ijma' ahli sunnah. Ada perincian. Tidak semutak yang dikatakan oleh sang ustadz, yaitu mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, langsung dikatakan syirik rububiyah yang paling berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menyelisih ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sekali lagi butuh pemahaman yang benar tentang ucapan-ucapan para ulama. Ya, makanya kita bertanya kepada para masyayikh sebagaimana yang sudah kita tanyakan kepada Syekh Ali Abu Haniyah. Nah, dan juga kita minta kepada ustadz juga yang membuat statement itu, tanya kepada para masyayikh dakwah salafiyah. Betul enggak statementnya dia tersebut? Betul enggak kata itu kesimpulan penelitiannya dia? Betul enggak yang dia simpulkan tersebut? Enggak mungkin salah maroji dan atau juga salah paham tentang ucapan para ulama tersebut. Kita katakan di sini, atau Syekh Utsaimin berkata, fa idza kana rajul yahkum bi ghairi ma anzalallah tab'an li hawa ma'a ilmihi bi anna al-haqqa fi ma qadallahu bihi fa hadza la yakfur. Adapun seseorang kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsunya dan dia mengetahui yang benar adalah hukum Allah, maka orang ini tidak kafir. Lakinnau baina fasik wal dhalim. Namun dia antara dhalim dan fasik. Kemudian ini bantahan kepada sang ustadz tadi yang mengatakan kalau hukumnya secara umum dengan selain hukum Allah ini kufur besar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa amma idza kana yashra'u hukman aman tamshi 'alil ummah yara anna dzalika minal maslahah wa qad lubbisa 'alaihi fihi fala yakfur aidan. Adapun kalau orang itu mensyariatkan hukum aman, hukman aman, bukan satu hukum, hukman aman yang dijalankan oleh umat, dan yang berhukum tersebut atau yang membuat hukum tersebut menganggap itu ada kemaslahatan dan waqad lubbisa, namun dia terkena syubhat, waqad lubbisa, kena talbis, dia dibisiki oleh mungkin orang-orang liberal dan seterusnya. Ya, maka kata Syekh, apa hukumnya? Apa kufur besar? Fala yakfur aidan, tidak kufur juga. Ya, meskipun apa? Hukumnya aman. Ya, sekali lagi, sebetulnya ini sesuatu yang wadih indah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian kata beliau, li anna katsiran minal hukam indahum jahlun fi ilmi syariah. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin tersebut mereka memiliki kejahilan tentang ilmu syariat. Wa yattasil bima la ya'riful hukma syar'i. Sedangkan yang di samping-sampingnya yang dekat dengan pemimpin orang-orang yang tidak tahu hukum syariat, bahkan mungkin orang-orang liberal, ya. Wa hum yaranahu aliman kabirin fayahsul bidzalikal mukhalafah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa idza kana ya'lam asyara walakinnahu hakama bihadza aw syar'a hadza wa ja'ala dusturan yamsin nas alaihi ya'taqid anna dhalimun fi dzalik wa anal haqqa fima ja'a bil kitab wa sunnah fa innana la nastati an nukaffira hadza. Ya, kata Syekh, apabila dia mengetahui syariat Islam, syariat hukum Allah, namun walakin hakama bihadza, namun dia berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dan dia menjadikannya sebagai undang-undang, ya, bukan sekadar berhukum dalam satu kejadian, namun waja'al dusturan yamsin nas alaihi, menjadikan sebagai undang-undang secara umum untuk manusia. Namun dia ya'taqid,
Dia meyakini annahu dhalim fi dzalik. Namun dia itu dhalim. Dia tahu dia salah. Ya. Wa anal haq, dan yang benar itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kita tidak bisa nukaffiru hada. La nastati an nukaffiru hada. Ya, ini sekali lagi, ya mungkin bisa jadi penelitian lagi oleh sang ustadz. Ya, mungkin menambah wawasannya. Nah, dan semoga rujuk kepada kebenaran. Wa innama nukaffir, namun kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, namun kita mengkafirkan man yara anna hukma ghairillah aula an yakuna nas alaih. Kita mengkafirkan yang menganggap bahwasanya selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau semisal mislu hukmillah fa inna hadza kafirun. Maka ini kafir. Ini sama perinciannya. Kalau kita baca perincian dari Syekh bin Baz, Syekh Albani juga sama persis. Makanya kata Syekh Khalil Al-Ambari, kalau diteliti semua ucapan ulama itu sama persis. Ijma' Ahlussunnah memperinci permasalahan ini. Tidak pandang itu tabdil ataupun ya, yang disampaikan oleh sang ustadz kalau hukumnya itu umum kafir kalau satu kejadian tidak kafir. Ini sekali lagi yang menyelisih ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, apakah dibenarkan jika Ahlussunnah mengajarkan kitab kuning? Kitab yang mana kuning itu? Ya, kitab saya ada yang kuning, ada coklat, ada yang putih. Ya, tergantung isinya apa. Itu yang paling penting. Kalau memang itu kitab ulama Ahlussunnah, ya kita mempelajari dan kita mengajarkannya. Ya, entah warnanya kuning, coklat, putih, atau pink. Nah, ini tentang masa takwil mimpi. Ana tidak tahu tentang takwil mimpi. Salah satu masyayikh salafin yang ahli takwil mimpi, Syekh Khalid Al-Ambari. Ya. Hafidhallah ta'ala, dan mungkin di situs beliau atau webnya beliau ada kajian masalah takwil mimpi. Dan beliau juga punya kamus mimpi, istilahnya demikian. Nah, atau takwil mimpi. Doa adalah ibadah, namun ada doa yang meminta dunia. Bagaimana menjamakkan dua hal ini? Menjamakkannya mudah sekali. Allah memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya, dan Allah membolehkan kita untuk meminta urusan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya diperintahkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya tentang ustadz yang boleh atau direkomendasikan untuk diambil ilmunya. Kita sering menganjurkan untuk menimba ilmu dari al-akabir terutama. Ya. Al-barakatu ma'akabiriku. Di antaranya al-ustadz al-fadil, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, hafidhallah. Dan juga Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafidhallah ta'ala. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi ilmu mereka berdua dan menetapkan mereka di atas akidah manhaj salaf sampai akhir hayat mereka. Ya, ini sudah kita sering sampaikan, akidah adalah ilmu yang paling wajib untuk dipelajari dan yang paling awal untuk dipelajari. Sebagaimana yang kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Al-Lalikai rahimallahu ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.